Obrolan Samisade, obrolan produktif tentang desa membangun di Kabupaten Bogor sebagai realisasi program Pancakarsa Bupati Bogor Ade Yasin. Obrolan Samisade didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Program Samisade atau 1 miliar 1 desa menjadi program andalan pemerintah Kabupaten Bogor di masa kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin. Program ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 6 juta jiwa dengan 40 kecamatan dan 416 desa di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat berlomba membangun desanya dengan beragam inovasi yang berdampak terhadap berjalannya roda perekonomian masyarakat. Salah satu tujuan dari program Samisade ialah mengentaskan desa tertinggal. Namun tidak hanya itu, Samisade juga diharapkan dapat mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. Program Samisade dapat mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa. Program Samisade dengan pola padat karya diharapkan dapat membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan sektor real di akar rumput dan menciptakan multiplier effect yang mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian SDGs desa. Kita berjumpa kembali dalam obrolan Samisade di edisi hari ini. Ini beneran obrolan desa nih, karena Anda lihat suasananya memang suasana desa. Ini kafe desa di Patani Resto and Cafe. Jadi ini tepatnya di desa Cikarawang, gitu ya? Iya, betul. Langsung ya di betul. Dramaga, dekat IPB nih. Dekat IPB. Jadi belakang IPB. Jadi ini memang suasana desa, karena kita mau ngomongin desa dan pembangunan hari ini. Di sesi kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang akan saya ajak ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi nih gitu ya. Buat ini Anda lihat nih suguhannya nih. Jadi Anda lihat suguhannya itu kan singkong ya kan. Kalau burger tadi Anda boleh marah. Tapi singkong nggak bisa marah dong ya kan. Ini desa banget kan gitu. Jadi walaupun kita mungkin, saya yakin obrolan kita atau pemikiran kita nggak kampungan. Itu yang akan kita hadirkan di edisi hari ini. Saya bersama dengan Saifuddin Mukhtar, Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bogor atau Gus Udin. Terima kasih Gus sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan ada Bang Sofyan Sab. Siap. Beliau adalah sosiolog pedesaan. Wah, ini baru nih. Jadi kita akan ngobrol banyak soal ini. Oke. Tapi gini, saya ingin dapat kritisi akademisi dulu sebenarnya. Karena kan hari ini tuh Kabupaten Bogor sedang melakukan paradigma baru dalam pembangunan desa. Desa membangun. Nah, jadi desa membangun nih. Kemarin kita berkunjung ke beberapa desa yang ada Kabupaten Bogor yang letaknya jauh-jauh. Dan kalau saya tanya tuh misalnya berapa luasan desa yang Anda pimpin? Luasannya sama kayak mungkin kalau di tempat lain udah jadi wali kota dia. Di sini jadi kepala desa. 19.000 luar biasa. Kan ada beberapa kejadian luar biasa nih Bang. Soal ada jalan yang nggak kebuka. Dia ngomongnya nggak lama sih. Jadi desa ini nggak kebuka atau jalannya nggak kebuka udah 8 tahun atau 11 kali ganti kepala desa. Tidak terbuka. Jadi 8 tahun, 8 kali satu kepala desa 8 tahun. Berarti kan 88 tahun nih. Ini nggak sampai 100 tahun. Ini masalah di desa-desa nih. Menurut Anda apa sih fakta-fakta yang dilihat akademisi dari akademisi IPB ini soal pembangunan desa, dan apakah memang gerakan desa membangun tuh tagline lagi sebenarnya agak susah jadi kenyataan di kondisi hari ini, apalagi kita diserang COVID kan gitu. Gimana Pak? Desa ini selalu disubordinasikan dengan pembangunan. Kalau ada paling kelas terbawah ya terbawah dari desa itu. Padahal kalau kita lihat makna strategis desa itu, pada suatu waktu kemudian Bung Karno dan Bung Hatta mengumpulkan 513 cendekiawan. Mereka dikumpulkan, kemudian ditanya bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional itu, yaitu mencerdaskan kehidupan dan mensejahterakan masyarakat. Lalu muncul dalam pasal 28 ya, di pasal 28 Undang-Undang Dasar dia mengatakan bahwa penuhi 5 aspek kesejahteraan rakyat. Dan itu dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah democratic rural development, pembangunan desa yang demokratik, yang mensyaratkan partisipasi warga. Yang kedua adalah data yang akurat. Caranya cuma 2 itu. 513 cendekia itu menyimpulkan 2 cara itu. Kalau kita ingin menuju pembangunan nasional yang
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Nah sayangnya, ya sampai hari ini orang tidak pernah melihat bahwa desa itu merupakan kekuatan. Kenapa? Yang pertama, desa masih dikatakan SDM-nya rendah. Kemudian dia hanya sebagai peri-peri dari sentrum kota. Seharusnya kan tidak demikian. Seharusnya dia harus menjadi industri. Desa harus ditempatkan sebagai lokomotif industri negara. Karena bahan baku semua ada di desa. Tapi mungkin itu yang salah penerjemahan ya. Nah, Faktanya gini, industri ya, tapi hanya jadi tempat industri. Tapi rakyatnya tetap nggak berdaya di desa sebenarnya. Iya makanya tadi demokratiknya nggak ada, partisipasi warganya nggak diambil. Nah siapa yang mengatakan bahwa SDM desa itu lemah? Tidak juga kok. Kami, ya perguruan tinggi itu kalau memberikan inovasi kepada orang desa, cepat kok belajarnya. Sebagai case di sinilah, saya panggil anak-anak muda itu, kumpul mereka, diberikan kemudian cara membuat mikroorganisme lokal untuk composting misalnya. Iya. Bisa, cepat. Sekarang mereka praktek sendiri tuh di belakang. Itu warga? Warga, pemuda desa. Bukan mahasiswa? Bukan pemuda desa, yang notabene-nya mereka hanya lulusan SMP. Oke. Bisa kok. Karena transfer knowledge itu yang kemudian jarang dilakukan. Nah, kita mau memperpendek Menara Gading kampus kan kampus selalu dikatakan semua pengetahuan di kampus, inovasi di kampus, tapi kemudian tidak dijawab. Oke. Sekarang kita turunkan itu. Oke. Karena banyak sekali hal-hal yang kemudian dilakukan di kampus itu mudah sekali dipraktekkan. Tapi gini, artinya bahwa artinya kampus itu berpikirnya sebenarnya lebih revolusioner dong. Yes. Ketika bicara itu kan Yes. kan pertanyaannya ketika bicara pembangunan bukan tanggung jawab kampus, tapi pembangunan itu tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Seberapa besar misalnya pemerintah daerah itu melibatkan kampus untuk bisa melakukan sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan people empowering, pemberdayaan masyarakat. Gitu. Kalau sejauh ini untuk Bupati Bogor ya, Kabupaten Bogor, saya lihat menarik ya. Semenjak beliau dipilih sebagai bupati, dia datang kampus, minta dikritik. Oh datang? Iya, datangin kampus. Bukan ngundang dong? Bukan ngundang, biasanya kan. Iya, biasanya kan kampus itu ngundang Iya. ke kantornya, ke ruangannya. Ini tidak. Beliau datang ke kampus. Yang didatangi kampus minta apa? Minta dikritik. Menarik juga ya? Ngeri juga nih. Ngeri ya? Bupati ini. Jarang ya? Jarang sekali. Apalagi ibu-ibu ya? Biasanya kan ibu-ibu tidak mau dikritik. Kan gitu. Makhluk paling tidak demokratis itu saya ibu-ibu tuh. Nah herannya saya, Ibu Bupati datang ke IPB, saya masih ingat itu, karena saya hadir di dalamnya. Betul. Dia datang bawa rombongannya, kemudian menyampaikan apa respon kampus terhadap program pemerintah Kabupaten Bogor. Waktu di awal-awal ibu terpilih, dilantik ya? Dia awal terpilih. Kalau nggak salah dia Rosso ya. Rosso ke IPB, ke Pakuan dari Rosso. Ya kebetulan saya pada situ ada di Bogor. Saya berikan masukan. Saya bilang program Smart Village-nya itu harus dimulai dari apa? Dari data dan brand-nya. Jadi pemerintah desanya harus diperbaiki otaknya, tapi juga dia harus dipenuhi dengan data. Dari dua itulah kemudian inovasi kan lahir. Pasti ibu perginya bareng kawan kita yang satu ini kan? Iya Gus ya? Nah artinya gini Gus, bahwa awalnya aja ibu tuh udah ke kampus untuk mendapatkan mungkin bahasa kerennya tuh melakukan identifikasi masalah sebenarnya. Apa sih masalah? Tapi niatnya udah bener tuh, ya kan? Niatnya adalah memang ibu melihat bahwa pedesaan itu menjadi epicentrum pembangunan. Kayaknya sih begitu ya kalau kita lihat ya. Tapi nggak tahu tuh faktanya, kan Gus yang tahu sebagai tim percepatan pembangunan Kabupaten Bogor. Gimana? Jadi dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Jadi kalau dihitung Kabupaten Bogor memang lebih banyak desanya dibandingkan dengan kelurahan. Jadi 5,42 juta penduduk Kabupaten Bogor tersebarnya itu di desa. Jadi kalau kita hitung sebetulnya kesuksesan pembangunan Kabupaten Bogor sejauh mana kesuksesan di desanya. Bukan kita berbicara kota. Kalau hanya kota Cibinong, anggaplah Cibinong, Bojonggede, Cilengsi, Gunung Putri itu perkotaan. Tapi berbicara kaitan dengan desa yang lain, bagaimana Sukamakmur, bagaimana kondisi Parung Panjang, bagaimana kondisi Tenjo, bagaimana kondisi Jasinga, Cigudeg, Sukajaya, hampir semua adalah pedesaan, bukan perkotaan. Tapi mungkin gini Gus, mungkin kan bisa saja ketika siapapun yang jadi Bupati Bogor tuh kadang-kadang sudah ngejiper duluan sebenarnya. Ditanya berapa sih jumlah pedesaannya? 416 desa. Gimana ceritanya? Gimana menyelesaikannya? Tapi keren juga tuh Bu Ade nggak jiper gitu ya. Gimana? Apa yang terfikir waktu itu ketika
yang dihadapi itu 416 desa gitu. Ya, pertama Dengan segala kita macam lihat potensi dinamikanya. dulu ya, potensi. Jadi ketika tahap awal terpilih menjadi seorang bupati, beliau menugaskan kepada kita cari masalah. Kemudian petakan potensi dan juga peluang yang ada di wilayah. Iya. Ternyata itu kita petakan berbasis desa, bukan berbasis kecamatan. Rentangnya terlalu jauh gitu. Kalau kita rentangnya dari kabupaten ke kecamatan, ada yang hampir 15 desa per kecamatan. Dan itu kan besar jumlahnya. Misalkan Cigudeg. Cigudeg itu ada 15 desa. Jadi kalau kita berbicara kaitan dengan jumlah desa itu, akhirnya apa? Kita petakan per desa. Oh, masalah di desa itu. Akhirnya kita memetakan ada 38% infrastruktur di Kabupaten Bogor itu dalam kondisi kurang mantap. Infrastruktur. 38% pada tahun 2018. Setelah kita klasifikasi, pertama ada di kewenangan nasional, ada di kewenangan provinsi, ada di kewenangan kabupaten dan kewenangan desa. Nah, yang tidak bisa dibangun oleh APBD itu kan kewenangan desa itu. Kita nggak bisa intervensi melalui program yang dilakukan oleh kewenangan kabupaten ataupun provinsi. Akhirnya tercetuslah saat itu bagaimana bupati memberikan bantuan 1 miliar kepada desa karena itu dibalik, jadi bukan pasif Untuk infrastruktur. gitu. Infrastruktur awalnya betonisasi gitu, karena apa? Kita melihat jalan lingkungan, jalan-jalan desa itu 38% dan mayoritas adanya di desa, bukan di jalan nasional, bukan di jalan provinsi ataupun kabupaten. Tapi kan gini, butuh effort lebih lah ketika kita bicara menyisikan 416 miliar dalam APBD itu kan dinamikanya nggak mudah lah. Uang sebesar itu. Ya nggak Bang Sab? Iya. Kira-kira Bang Sab tuh kalau kira-kira nyisihin 416 miliar untuk pembangunan, walaupun orang bilang APBD-nya Kabupaten Bogor tuh ngeri banget loh. Itu kan omongan aja ya sebenarnya. Ya, tapi minimal orang ngomong gitulah. Pembaginya banyak. Ya, gibahnya begitulah intinya kan gitu ya. Walaupun gibahnya belum tentu produktif juga kan. Tapi gimana ya melihat ketika itu berapa 38% infrastruktur 2018. Itu kan angka yang tinggi dan gini. Saya tuh pernah ngobrol sama Bu Bupati gitu. Mudah-mudahan setelah edisi ini kita ngobrol sama Bupati. Malu kadang-kadang Kabupaten Bogor tuh kota satelit Jakarta. Tapi rasanya tuh tapi kayak nggak punya privilege gitu loh. Gimana Bang Sab? Jadi gini, ada yang menarik gini. Dari hasil penelitian kami ya, saya juga sempat kaget. Desa Cikarawang ini, tahu nggak berapa kemudian estimasi finansial flow-nya untuk konsumsi pangan? Biaya per bulannya yang dikeluarkan oleh warga itu 5 miliar loh. Per bulan? Per bulan. Satu desa itu 5 miliar. Untuk makan? Untuk hanya 45 komoditi pangan yang biasanya kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, yang sering lah 45. Bayangkan 5 miliar per bulan. Ini kan potensial ekonomi. Betul. Siapa yang mau kasih 5 miliar per bulan? Dan itu dikeluarkan oleh warga. Saya kan punya pendekatan data desa presisi itu yang kemudian saya coba 174 parameter. Salah satu parameter itu terkait dengan pangan. Konsumsi pangan itu yang di desa 5 miliar. Kali kan berapa kemudian jumlah desa yang ada di Kabupaten Bogor? 416. Kali 5 miliar. Itulah potensial pasar. Ngeri. Nah, sekarang pertanyaannya Per bulan tuh ya? Per bulan. Sekarang pertanyaannya, dari mana kemudian dipenuhi? Berasnya, sayurnya, ikannya, bawangnya. Bukan dari sini. Bukan, biasa datang dari Jawa Tengah, datang dari Lampung, datang dari Karawang. Oke. Nah, itu tadi saya mau kaitkan dengan Jakarta. Jakarta itu populasi masyarakatnya berapa? Bogor luar biasa lahan pertanian. Luar biasa, kemudian di sini di Cikarawang jadi saya anggap sih hampir sama juga dengan desa-desa lainnya. Iya betul. Setengah luas wilayah desa itu sebenarnya lahan pertanian. Cuma sayangnya kemudian lahan pertanian itu terfragmentasi dia komoditinya. Ditanamlah ya 100,26 hektar itu ditanami 23 jenis tanaman. Yang kemudian rata-rata kepemilikan lahan pertanian 3.000 meter. Kan tidak memenuhi skala ekonomi. Betul. Jika ini diorganisir, itu luar biasa sekali. Saya sepakat tadi. Kenapa kemudian tidak bergerak? Karena infrastruktur.
mahal. Itu masalahnya. Itu masalahnya memang. Nah, sekarang kalau infrastruktur kemudian diberikan kepada desa, diperbaikilah jalan-jalan desa, mempermudahlah kemudian alur arus kemudian bahan pangan itu keluar dari desa. Ini antar kita aja ngomong, Gus Udin nggak tahu. Oke. Betonisasi itu benar nggak? Ya, tepat itu. Oke ya. Ya oke. Karena kenapa betonisasi untuk kemudian jalan-jalan desa itu dalam rangka akses bahan pangan, komoditi pangan yang keluar dari desa itu lancar. Karena kalau infrastruktur selesai mahal, cost-nya tinggi. Sekarang betonisasi, cost-nya pasti akan murah. Oke. Ya sama lah ibaratnya bagaimana kemudian sekarang jalan tol dari Jakarta ke Surabaya, Betul. Lancar ya. Enak semuanya. Oke. Nah itulah kira-kira gitu. Jadi benar nih Gus, betonisasi itu jadi kunci dari dari perputaran ekonomi yang harusnya ada kan gitu. Kalau kita bicara soal infrastruktur, pembangunan infrastruktur, so benar nih infrastruktur nih gitu ya. Tapi boleh nggak diceritakan fakta lapangannya? Karena bupati itu baik banget menurut saya sih, 1 miliar satu desa disediakan uang 1 miliar maksimal. Tapi nggak banyak juga yang udah maksimal memanfaatkan 1 miliar. Karena faktanya tuh masih ada yang dapat hanya 500 juta, 700 juta, ada yang 1 miliar. Tapi faktanya masih ada nih bangsa. Itu masalah di lapangan. Gus yang paling sering lapangan nih. Kalau kita belum lah, 416 desa tuh cuma Gus sama bupati aja yang udah pernah. Ya kan? Kalau kita belum 416 desa sejauh bangsa. Gimana Gus? Ya, kalau dihitung dengan kondisi hari ini, pertama kita membangun dari Samisade itu hampir di 473.706 meter persegi yang kita bangun. Jadi jalan dari Samisade 416 miliar disiapkan, tapi yang terserap 372 miliar dengan angka perubahan kemarin. Jadi awalnya 416 desa, tapi satu desa tidak mengajukan. Memang tadi itu ada yang mengajukan, walaupun programnya 1 miliar satu desa, ada yang mengajukan 500, 600, 700 juta. Jadi tidak maksimal. Nah, kaitan dengan jalan, memang kita banyak cerita. Misalkan ketika saya turun ke Desa Tajur. Desa Tajur itu tadi yang ceritakan Mas Mul, hampir 88 tahun tidak pernah dibuka. Ya, asumsinya kan 8 tahun masa kepemimpinan kepala desa dulu kali 11. Kali 11. 11 kali ganti. 88 tahun ya. 88 tahun. Ada salah satu desa itu saya belum tanya yang 20 dia ada enggak? Kan gitu ya. Di Desa Tarikolot. Desa Tarikolot itu jalannya jalan mustahil dulu namanya. Nah, itu jalannya kecil, hanya 1 meter juga. Itu beneran ya mustahil ya? Nanti saya konfirmasi ke Bu Ade ya, bener nggak ya ada jalan mustahil itu ya? Itu setapak jalan itu. Di sana itu banyak pengrajin logam. Nah, ketika dibuka jalan itu dengan lebar 3 meter, dan itu banyak masyarakat yang hibah, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang di situ yang memberikan tanah itu tanah hibah kepada masyarakat. Jadi bukan hanya intervensi 1 miliar itu 1 miliar kalau dihitung, karena tanahnya yang dihibahkan oleh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakatnya jelas ikut di situ. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Orang yang tadinya sakit hanya pakai motor sekarang sudah bisa pakai ambulan. Orang yang tadinya untuk penjualan produksinya, hasil produksi logam itu dengan diangkut oleh motor, sekarang sudah langsung dengan mobil. Ini juga luar biasa tentunya. Termasuk daerah-daerah yang lain yang terisolir. Misalkan Tajur tadi terisolir. Kemudian wilayah yang lain juga sama terisolir. Di desa Sukamakmur misalkan, salah satu desa Sukamakmur terisolir, tapi dengan program itu akhirnya bisa. Termasuk juga di wilayah Cigudeg misalkan, ada salah satu desa itu terisolir jauh, tapi dengan program Samisade akhirnya menghubungkan 2 desa yang harusnya 4 km ke desa yang lain, sekarang sudah tembus dengan jalan. Tapi gini, semua anggaran kan untuk COVID nih. Tiba-tiba tuh Samisade muncul nggak untuk COVID, nggak sedap. Ya kan? Nanti kita lanjut lagi ngobrol ini, karena saya mau tanya 416 miliar itu bukan uang sedikit. Birokrasi dari mana ngambilnya? Tanya dia. Nggak tahu, tanya saya. Kita tanya juga. Kan harus ada masukan akademisi ya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Kata mau makan singkong dulu. Nanti kita lanjut lagi masih bersama kami di obrolan Samisade. Desa Sukawangi sendiri terletak di ketinggian 1.200 dari permukaan laut.
Untuk kesulitan di desa kami yaitu salah satunya jalan desa. Sehingga ketika masyarakat kita khususnya kampung Babakan Banten ini sakit, adapun yang melahirkan, ketika musim hujan harus ditanduk, digotong gitu. Karena akses mobil juga nggak bisa masuk. Desa Tarikolot posisinya tidak jauh dari pusat kecamatan, di Kecamatan Citerep yang berpenduduk lumayan padat. Jadi memang salah satu kesulitan warga kami di Desa Tarikolot ini adalah akses jalan yang masih kecil, kemudian ada juga yang memang wilayah yang belum terjangkau oleh kendaraan. Alhamdulillah dengan adanya salah satu program unggulan dari Bupati Bogor ini yaitu Samisade, dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun jalan untuk nggak bisa masuk roda 4 ke wilayah perkampungan. Alhamdulillah karaos naku uminya semenjak aya jalan ieu dibangun. Nya ku ieu we cik paripaosna sabari alit-alit oge aya penghasilan. Duka 1.000, duka 2.000 aya penghasilan kanggo jajana gitu, kanggo emak-emak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan jarak setengah jam sampai 1 jam kita bisa mencapai 15 menit udah nyampe ke jalan kabupaten. Kita bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Kita kembali bersama dalam obrolan Samisade. Tadi kita udah seru-seruan di sesi pertama, tadi ngobrol soal anggaran begitu besar, kemudian bicara soal cerita Bung Karno pada saat Indonesia baru merdeka, rupanya yang diajak konsolidasi itu desa dulu. Desa. Iya kan? Ya. Desa dulu dikonsolidasi. Mungkin Singapura, kalau dia punya pedesaan, Singapura dulu. Cuma sayangnya presiden Singapura pertama tuh nyuratin seluruh dunia dia. Iya kan? You mau bangun apapun di Singapura, silakan. I give you free tax for 15 years, katanya, 15 tahun. Karena nggak punya desa. Kecil aja. Iya kan? Kalau Indonesia luar biasa. Tapi gini, boleh dong Gus, kita tahu sebenarnya identifikasi permasalahan di desa yang paling utama, yang sudah ditemukan juga. Dan akhirnya muncul keputusan untuk udah fix Samisade ini, fix infrastruktur nih, kan gitu ya. Udah nggak ada kata-kata lainnya, itu yang harus dilakukan. Karena bupati itu kadang-kadang tuh orang lihat bupati kerja atau enggak tuh kadang-kadang yang kelihat tuh, ya kan. Kalau retorika itu cepat lupa orang, tapi yang kelihatan tuh, oh bupati kerja. Apa sih masalah yang ditemukan di desa tuh Gus? Ya, pertama setelah kita keliling di 416 desa dan 19 kelurahan, diidentifikasi itu yang pertama adalah rendahnya sumber daya manusia di pemerintahan ya, bukan hanya di masyarakat desa. Jadi karena memang standarnya kan hanya SMA. Jadi kepala desa itu standarnya SMA, walaupun sebetulnya mungkin bukan tolak ukur bahwa jenjang pendidikan itu adalah kaitan dengan kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan digitalisasi. Jadi hari ini pemerintah desa itu masih menggunakan digital. Yang ketiga adalah kaitan dengan kurang terberdayanya BUMDes dan juga ekonomi desa. Dan keempat adalah infrastruktur desa. Dari 4 permasalahan ini akhirnya dalam program Pancakarsa itu fokus kepada satu, peningkatan sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa melalui sekolah pemerintah desa. Dan itu kerjasama dengan IPB. Ada sekolah pemerintah desa nih? Ada sekolah pemerintah desa. Jadi bagaimana fokus peningkatan kualitas pemerintahan desa, dan itu pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan IPB. Nah itu ada 2 output. Jadi sekolah pemerintah desa itu pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, dan kedua adalah data presisi. Jadi namanya jangan sampai ketuker nih, STPDN juga namanya. Sekolah Tinggi Pemerintah Desa Negara. Kan gitu ya. Itu gimana tadi sekolah pemerintah desa? Akhirnya diputuskan untuk membuat sekolah pemerintahan desa. Oke. Gitu. Bersama IPB. Bersama IPB. Nah, itu yang kedua, dan ketiga adalah program bagaimana peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes dan juga Festival Wisata Desa. Karena desa itu memiliki potensi-potensi pariwisata.
Kalau kita berbicara Kabupaten Bogor, maka satu hal yang perlu didongkrak dan bisa didongkrak adalah wisatanya. Kalau kita berbicara tambang, sulit untuk mendongkrak. Karena apa? Perizinan bukan di kita. Teksnya tidak masuk ke Kabupaten Bogor, tapi desa berbicara pariwisata, maka multiplier effect. Ini sangat besar dampaknya. Sehingga memang bagaimana sekarang ditarik bukan hanya di sentra-sentra tertentu, misalkan di puncak, di wilayah timur, tapi seluruh desa itu memiliki potensi pariwisata. Jadi bukan hanya warna wisata, tapi juga sejarahnya dan lain-lain yang memang itu bisa diberdayakan. Muncullah apa tuh tagline-nya? Tagline-nya Sport and Tourism. Ya. Sport and Tourism. Karena kita memiliki 110 curug yang ada di Kabupaten Bogor. Kita memiliki 96 setu dan danau di Kabupaten Bogor. Itu kalau diberdayakan oleh BUMDes, maka akan hidup. Gitu. Jadi harapan Bupati sebetulnya bagaimana masyarakat desa itu betah di desa dengan pemberdayaan di desa. Jadi tidak lari keluar gitu. Pemberdayaannya ada di desa. Dan terakhir yang keempat adalah pemenuhan infrastruktur desa. Yang tadi itu 38% masalah infrastruktur di Kabupaten Bogor diantaranya banyaknya di desa. Nah itu sebetulnya. Jadi empat fokus program itu dalam Pancakarsa: peningkatan kualitas SDM melalui sekolah pemerintah desa. Yang kedua adalah peningkatan ekonomi melalui BUMDes dan juga festival wisata desa. Digitalisasi melalui program desa presisi, dan keempat adalah pemenuhan infrastruktur melalui program 1 miliar 1 desa. Gitu. Itu udah tepat belum identifikasi? Saya kira oke yang apa yang disampaikan. Dan kalau saja hari ini pemerintah kabupaten mendorong Samisade untuk infrastruktur, itu wajar kalau menurut saya. Karena kalau 38%, nanti kata 38%, hampir 40%, setengah dari jantung distribusi logistik bahan baku dari desa itu kan di infrastruktur ya. Jalan-jalan usaha tani, jalan-jalan lorong-lorong desa itu kan diperbaiki semua itu. Supaya kemudian mobilitas bahan baku itu kemudian bisa keluar masuk desa kan. Dan itu tepat. Nah, mungkin tahun keempat, tahun kelima dia harus dorong pemberdayaan ekonominya. Tahun keempat, tahun kelima ya? Iya, tahun keempat, tahun kelima. Ini kan tahun pertama nih. Tahun pertama ya? Tahun pertama ya Gus ya? Tahun pertama ya, di 2021 ya Gus ya? 2021. Berarti kalau tahun kelima kan 2022, 23, 24, 25, 20 dia berarti. Nah ini saya ngitung angka. Oh gitu ya? Bisa aja dia. Kan 4 tahun. Ya ini ngitung bener nih. 8 tahun. Iya kan? 4 tahun lagi tuh 2025. Iya. 2023 benar harus berode. Tapi gini Gus, yang menarik tuh gini. Tadi saya bilang ini butuh uang besar nih. Iya nggak? Saya nggak tahu caranya, tapi somehow tuh kalau saya melihat ini tidak common sebenarnya. Orang kalau bicara uang 1 miliar program desa, saya ingat tuh Jokowi pertama kali jadi presiden juga melakukan hal yang sama sih. Kata dia semua jalan tol aksesibilitas harus dibangun. Tapi kejadian memang. Tapi ada yang dikorbankan tuh, gitu ya. Beberapa fokus anggaran tuh sebenarnya dilakukan memang luar biasa oleh Jokowi. Saya nggak tahu Bupati melakukan itu juga atau tidak, karena butuh uang banyak 416 miliar untuk pembiayaan infrastruktur. Dan itu mungkin tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan. Dinamikanya bagaimana sih sebenarnya? Banyak cemoohan nggak? Banyak orang bilang ini mimpi nggak kan gitu ya? Boleh dong ceritanya. Ya ketika digulirkan program tersebut di dalam RPJMD dan diekspos saat itu, memang orang tidak percaya dengan program 1 miliar. Ada yang bertanya apakah ini satu periode masa kepemimpinannya Bu Ade Yasin 1 miliar atau memang hanya satu kali gitu diberikan. Itu awal kepala desa, kemudian kepala dinas. Karena apa? Postur anggaran kita 7,4 triliun itu kan kalau dihitung infrastruktur itu dihitung itu hanya sekitar 1,2 triliun. Dari 7,4? Dari sekian, dari 7,4 triliun cuma 1 triliun. 1,2an lah, 1,2an di infrastruktur. Nah, akhirnya apa? Dicari pola seperti apa, kemudian dicek lagi program-program. Jadi Bupati saat itu mengatakan karena kondisi pandemi saat ini, karena memang berbicara pandemi dampaknya tentunya pertama menurunnya laju pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Yang kedua adalah menurunnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Dan kelima adalah bagaimana masalah sosial juga meningkat. Sehingga saat itu strategi penanganan COVID di Kabupaten Bogor pertama adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat Bogor yang terancam COVID. Yang kedua adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat sehat dan terkonfirmasi positif COVID. Yang ketiga adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terancam COVID, yang terkonfirmasi COVID dan bergejala. Yang keempat adalah menangani masyarakat terkonfirmasi positif dan meninggal.
Dan kelima adalah menangani dampaknya. Nah, sebetulnya Samisade ini adalah juga menangani dampak COVID. Mengapa? Karena padat karya. Betul. Jadi orang banyak mengatakan sebetulnya ketika berbicara kok kondisi COVID tapi mengeluarkan program Samisade yang jumlah anggarannya besar. Betul. Dan itu diambil dari program-program pelatihan, diambil dari perjalanan dinas. Oh, enggak, tunggu dulu. Berarti motong anggaran dinas dong? Betul. Enggak marah kepala dinas. Nah, itu kan program prioritas yang diberikan kepada bupati dijanjikan kepada masyarakat. Tapi ngapain juga ya bang kepala dinas marah nih bupati? Nggak bisa lah. Kebijakan masyarakat, Boleh kebijakan dong. untuk masyarakat. Iya kan betul. Untuk masyarakat. Pemegang legitimasi tertinggi itu kan masyarakat. Betul. Kan gitu ya. Amanat. Tapi tugasnya kan berat artinya mengubah paradigma sebelum mengubah paradigma desa pembangunan desa menjadi desa membangun, mengubah paradigma rakyat soal bagaimana membangun wilayahnya, membangun paradigma stakeholder dan aparatur sipil negara bawa bupati. Tiga tugas kayak gini tuh gimana mengelaborasinya Gus? Kan gitu pertanyaannya. Berat juga Gus. Betul. Gimana? Ya inilah keberanian bupati saat itu memindahkan anggaran pernah ada pelatihan 40 miliar. Pelatihan. Di total seluruhnya ada 40 miliar. Semua dinas ya. Itu. Di dalam sekolah aja 40 miliar. Kalau dikasih bangsap nih udah jadi ditarik akhirnya itu kepada program 1 miliar 1 desa. Termasuk tadi itu pelatihan untuk kepala desa itu kan jumlahnya banyak. Akhirnya supaya lebih efektif dibuat saja sekolah pemerintah desa. Nah itu juga mungkin lebih efektif gitu. Termasuk pelatihan yang tadi itu ditarik untuk infrastruktur. Perjalanan dinas yang memang bukan kebutuhan ditarik. Expo yang sifatnya adalah berkeliling ke wilayah-wilayah yang lain lebih ditarik untuk kepada pemenuhan di desa. Jadi karena memang karakternya desa. Jadi kalau kita misalkan mengarah kepada program yang ada itu sulit. Karena hanya satu, ketika kita berbicara program maka outcome-nya harus jelas. Sebetulnya apa? Apakah program ini menunjang kepada pelaju pertumbuhan ekonomi? Apakah program ini menunjang kepada menekan angka kemiskinan? Apakah program ini menunjang terhadap pengangguran atau kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Jadi sebetulnya itu. Jadi kemarin itu di tahun 2021 untuk 2022, tahun 2020 untuk 2021, indikator-indikator itu yang dikunci. Jadi program ini untuk apa? Kalau pelatihan tidak ada, coret. Jadi kalau ada pelatihan, berapa masyarakat yang menganggur akibat COVID yang ikut pelatihan ini? Kemudian berapa wirausaha pemula yang dilatih? Jadi indikatornya harus jelas. Jadi ketika berbicara 1 tahun ini kita sudah mengantarkan pengangguran sekian. Tahun ini kita sudah melaksanakan program atau membangun jalan di 473.706 meter dikali 2,5 meter atau 3 meter. Masyarakat kan hanya ditanya 1 tahun ini Anda membangun berapa meter jalan. 1 tahun ini ada berapa pengangguran yang sudah dientaskan. 1 tahun ini berapa orang miskin yang diberikan pekerjaan. Angka-angka menunjukkan bagaimana? Nah, untuk tren angka-angka di tahun 2020, jadi kalau kita berbicara data misalkan 2019 itu ada warisan 40 desa tertinggal. 2020 dientaskan 41 desa tertinggal, hanya sisa 4. 2021 ternyata alhamdulillah 0 desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Itu berbicara angka. Yang kedua kaitan dengan angka-angka yang lain. Di tahun 2019 kita memang di angka pengangguran kita agak menurun. Ada program-program intervensi, tapi karena Covid akhirnya apa? 7,69% angka kemiskinan kita. 14,29% angka pengangguran kita. Jadi ternyata setelah diintervensi dengan program padat karya yang tadi, di tahun 2021 ini angka tersebut berkurang. Pengangguran kita hanya di angka 12,22%. Kemudian angka kemiskinan kita memang meningkat 7,99%. Tetapi di Kabupaten Bogor tidak ada kemiskinan ekstrim. Nah ini juga menjadi catatan tentunya. Walaupun meningkat tapi bisa ditekan kemiskinan ekstrim. Sementara di Jawa Barat ini ada beberapa kabupaten kota yang memang ada kemiskinan ekstrimnya. Gitu. Itu berhasil berarti ya Bang Sab ya? Ya kalau angka-angka karena di COVID itu kalau orang kaya baru tuh. Di COVID itu orang miskin baru banyak. Sama misbar. Miskin bareng-bareng tuh banyak. Tapi gini loh, ada yang menarik itu dari nilai positif COVID. Kalau kita tidak diberikan COVID juga, kan ini kita harus start yang sama ya, merespon perubahan era disrupsi ini kan ada 3 itu yang mega disrupsi. Ada
COVID-19, ada perubahan iklim, ada kemudian digital revolusi digital 4.0. Nah, sebenarnya siapa sih yang beradaptasi ini? Ini kita diuji nih. Ini semua negara start. Betul. Tetapi ada yang menarik sebenarnya di balik peristiwa COVID ini, yaitu semua negara itu mencatat angka pertumbuhan ekonomi itu diberikan oleh apa? Sektor pertanian. Iya, betul. Dan komunikasi. Ada dua, sektor pertanian dan komunikasi kan. Nah, sekarang luar biasa ini. Tanah subur itu di mana? Jawa Barat ini, Bogor. Luasnya luar biasa sekali. Betul. Kepadatan penduduknya juga oke. Jumlah penduduknya bayangkan. Ini Kabupaten Bogor ini, kalau kita kemudian dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, ini sama setara ini provinsi dia ini. Bahkan kalau di Sulawesi Tenggara ada dua, di Sulawesi ada 2 provinsi, 1 kabupaten. Gua bayangkan ini. Ini strategis. Gorontalo aja kecil ya. Iya, Gorontalo kecil. Strategis sekali. Betul. Nah, artinya apa yang saya sampaikan? Bahwa tadi pengangguran kemiskinan itu udah selesaikan aja di desa. Dengan cara apa tadi? Saya katakan konsolidasi lahan. Konsolidasi komoditi. Pemerintah hanya menyiapkan apa? Off-taker. Dan infrastruktur kan sudah selesai kan infrastruktur kan ya. Lagi berjalan. Nah, kan? Sekarang infrastruktur yang sudah dibangun di desa itu kemudian diorganisir agar kemudian menciptakan lapangan kerja baru di desa. Nah, tidak perlulah kemudian saya sepakat juga kenapa dia tidak kemudian refocusing. Nggak apa-apa, jangan direfocusing itu. Berjalan aja. Ya karena ini satu-satunya anggaran yang nggak refocusing kan refocusing, gitu ya kan sudah ada anggaran dana desa. Dana desa yang kemudian mendorong dan anggaran lain lah gitu. Ini nggak jadi masalah. Jalan aja terus ini. Nah, nanti berikutnya yang sudah dibangun itu diperkuat. Dengan apa? Sistem ekonominya, ekonomi desanya. Agar apa tadi? Pengangguran kata Gus Udin, kemudian kemiskinan itu teratasi dengan baik. Jadi sembari kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya sembari pula kita menyelesaikan kemiskinan pengangguran. Kan cakep itu. Iya, oke. Cakep loh. Itu bukan pantun barusan. Cakep. Kirain pantun itu. Tapi itu biasanya mengiringi pantun. Nah, itu kita ngobrol di sesi akhir nih, Bang. Kita masih akan ngobrol next mau ngapain. Kan jangan sampai program tuh kayak artis yang one single hit wonder aja kan gitu ya. Udah satu hit wonder tuh hilang tuh artis kan gitu. Jangan sampai ini bukan gitu. Saya takutnya gitu tuh. Sebagai warga kebetulan KTP Kabupaten Bogor. Ya bisa dicek saya KTP Kabupaten Bogor ya. Saya nggak mau tuh tiba-tiba program ini ya selesai cuma sekali aja. Ke depan mau ngapain tapi harus diapain tuh program. Jangan sampai kan stuck juga ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita kembali kopi sekarang. Tadi singkong, kita kopi sekarang. Tetap bersama kami di obrolan Samisade. Desa Sukawangi sendiri itu ada 2 kata, yaitu Suka berasal dari Desa Sukaharja, Wangi itu dari Kampung Selawangi yang ada terletak di Kampung Desa Sukawangi. Desa Sukawangi sendiri terletak di ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Yang mana posisi Desa Sukawangi itu desa paling ujung perbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Untuk kesulitan di desa kami yaitu salah satunya jalan desa. Jalan ini udah ada yang berbatuan, ada yang masih tanah. Sehingga ketika masyarakat kita khususnya kampung Babakan Banten ini sakit, adapun yang melahirkan, ketika musim hujan harus ditanduk, digotong gitu. Karena akses mobil juga nggak bisa masuk. Desa Tarikolot posisinya tidak jauh dari pusat kecamatan, di Kecamatan Citerep yang berpenduduk lumayan padat. Jadi memang salah satu kesulitan warga kami di Desa Tarikolot ini adalah akses jalan yang masih kecil, kemudian ada juga yang memang wilayah yang belum terjangkau oleh kendaraan. Saya berusaha di logam industri di daerah Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Yang paling sulit saya rasakan waktu sama pengeluaran modal.
Dan setelah itu, setelah jadi barang, saya ngangkut ke depan lagi, kesulitan, tenaga lagi sama biaya. Bolak-balik 5 atau 6 kali untuk nyewa gerobak. Jadi memang ya secara logika menurut kami semua memang berat. Yang pertama memang treknya itu yang direncanakan untuk dibangun jalan itu ada rawa-rawa, ada bekas sawah ya, bekas kebun, semak-semak, ada yang tanahnya juga labil ya, ada yang harus membongkar rumah warga, temboknya, terasnya, pagarnya, sehingga semua pesimis apakah ini mungkin bisa kita lakukan. Alhamdulillah dengan adanya salah satu program unggulan dari Bupati Bogor ini yaitu Samisade, dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun jalan untuk nggak bisa masuk roda 4 ke wilayah perkampungan. Kebetulan kita namakan jalan mustahil karena memang semua orang meragukan bahwa jalan ini bisa dibangun. Untuk panjang sendiri, program pembangunan Samisade sendiri di tahun sekarang itu panjang jalan 1,6 km, lebar 3 dengan tebal 15 cm. Perasaan saya sekarang ada jalan Samisade itu, alhamdulillah saya senang banget. Alhamdulillah karaos naku uminya semenjak aya jalan ieu dibangun. Nya ku ieu we cik paripaosna sabari alit-alit oge aya penghasilan. Duka 1.000, duka 2.000 aya penghasilan kanggo jajana gitu, kanggo emak-emak. Alhamdulillah. Gua mah alhamdulillah di pasihan aya jalan teh mangpaat karena berusaha nu alit gitu. Setelah dibangunnya infrastruktur jalan desa yang menggunakan Samisade, alhamdulillah dengan jarak setengah jam sampai 1 jam kita bisa mencapai 15 menit udah nyampe ke jalan kabupaten. Kita bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami, salah satunya di bidang pariwisata. Terus selain pariwisata kita akan bikin wisata perkebunan untuk sayur mayur gitu kan. Dalam sehari, waktu dulu bisa 1 hari saya baru jalan pengiriman. Kalau sekarang saya alhamdulillah karena ada program jalan bisa 2 jam atau 3 jam saya bisa jalan pengiriman. Sebelumnya musola jarang yang aktif, tapi sekarang udah alhamdulillah aktif. Sekarang musolanya lagi direnovasi. Harapannya masyarakat Desa Sukawangi agar program Samisade itu berkelanjutan demi ke depannya, jangan sampai tahun sekarang, bahkan buat tahun ke depan dan tahun ke depan sampai seterusnya. Karena apa? Desa Sukawangi merasa dibantu, merasa disuntik agar untuk percepatan infrastruktur yang ada di desa kami. Saya berterima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Desa Tarikolot dan juga warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Terima kasih Ibu Ade Yasin. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Obrolan ini semakin hangat aja di tengah kondisi yang sejuk. Ya, di kafe ini kan sejuk, tapi kita hangat nih ngomongnya. Karena udah ngomongin soal perjuangannya nggak mudah untuk Samisade sebenarnya. Tadi obrolan Samisade, bicara pembangunan itu memang bicaranya lebih ribet daripada yang kita pikirkan. Tapi memang pembangunan itu ya, Bang Saf dan juga Gus Udin bukan dipikirin, tapi dilaksanakan kayaknya. Dilaksanakan, Sehingga akan lebih mudah. So gini. Ya. Kita harus beri masukan dari sekarang karena tahun anggaran udah mau habis nih, tahun ini udah mau habis di penghujung Desember, tahun depan kayaknya masih dilanjutkan tuh anggarannya. Artinya asumsinya ada 416 miliar kembali disiapkan oleh Bupati untuk
digunakan pembangunan infrastruktur. Nah pertanyaannya gini, kemarin kita tanya ke beberapa kepala desa udah mulai minta ada fleksibilitas nih. Udah jangan infrastruktur deh Pak, katanya Bu Bupati. Dan dia ngomong, saya suruh ke kamera ada ngomong nih, dia bilang Bu Bupati kalau bisa jangan infrastruktur lagi, fleksibel lah ya kan. Termasuk katanya bangun kantor desa nih, ya kan? Padahal saya ke desa Gus, kantor kepala desa itu bagus-bagus. Iya. Ruangannya pakai wallpaper, ya kan? Ruangan kita aja nggak ada wallpaper kita kan, ya kan? In the wall aja wall, no paint, ya kan gitu. Nah itu Bang Sam, kalau dilanjutkan agar nggak amsyong nih program, karena udah mengorbankan keberanian, resiko besar. Ada resiko penyalahgunaan kewenangan bukan oleh bupati tapi mungkin oleh para desa dan mungkin orang yang mau cawe-cawe. Gimana harusnya digunakan di tahun depan gitu, di program selanjutnya? Yang pertama memang perlu evaluasi mana desa-desa yang sudah selesai infrastrukturnya, mana yang belum. Kalau yang belum harus disegerakan terus saja infrastruktur itu, nggak apa-apa. Tapi yang sudah, ya 80% lah sudah bagus, usaha taninya, jalan desa dan sebagainya yang kemudian dibeton dan sebagainya, itu saya kira ke depan harus pengembangan pemberdayaan ekonomi. Tadi saya katakan COVID itu cukup memberikan angin segar bagi kita bahwa sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi positif adalah pertanian. Saya sudah sampaikan tadi bahwa bayangkan kalau desa-desa di Kabupaten Bogor ini dalam estimasi financial flow-nya itu untuk food consumption itu 5 miliar per bulan. Kalikan berapa jumlah desa yang ada? 416 desa. Nah, itu dikonsolidasikan. Tinggal diatur sistem logistiknya, sistem distribusinya dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali saya kira. Sehingga tidak utopis bahwa kita bisa mensuplai pangan ke Jakarta, ke Lampung, ke Banten, ke Bandung dan Pariaman dan sebagainya, bisa sangat mungkin kan. Karena ini strategis ini Kabupaten Bogor ini. Betul. Sangat strategis. Nah, kemudian kedua, sembari itu sekarang sudah dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas ya. Tadi Gus Udin mengatakan bahwa aparat pemerintah sudah diberikan edukasi. Itu menarik juga. Dan itu sangat positif ya. Sangat positif. Orang-orang desa menganggap kenapa tidak dari dulu seperti ini. Berarti kan mereka memberikan respon positif kan. Mereka lewat sekolah pemerintahan desa itu ya. Cakrawala mereka bertambah, manajerial mereka kemudian terasa, sehingga kemudian bisa mereka melakukan apapun yang kemudian dipertanggungjawabkan. Dan saya kira langkah yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan itu adalah pemudanya. Nah ini Gus Udin lah yang garap itu. Masih muda kan? Masih muda kan dia ini kan. Bayangkan kalau 25-35% populasi pemuda yang berumur 16 sampai 30 tahun loh. Di Kabupaten Bogor, ngeri barang ini. Bangsa masuk nggak? Saya nggak salah. Yang gitulah Bang. Iya. Tapi kalau motivasi pikirnya masih muda kita. Kalau kita berikan kesempatan mereka, apa yang terjadi? Di revolusi ekonomi itu terjadi. Revolusi ekonomi. Mengapa? Karena sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada. Didorong dengan digitalisasi tadi yang disampaikan oleh Gus Udin. Smart village ada di mana-mana, smart city juga ada di mana-mana. Jadi saya berpikir suatu waktu startup itu ada di mana letaknya? Di desa startup itu. Startup itu di desa. Konektivitinya di tingkat kecamatan. Tapi mungkin ini koreksi juga ya Gus untuk pemerintah pusat. Pemerintah pusat tuh pernah bikin startup pertanian, tapi nggak berhasil sebenarnya. Kayaknya beberapa kritikus teknologi ya seperti. Kalau menurut saya lihat itu nggak berhasil. Apa aplikasi prasyarat tani ya? Karena prasyarat ini nggak terpenuhi. Prasyarat pertama adalah kontinuitas, kualitas, ya, kemudian kuantitas dari bahan pangan yang kemudian diperjualbelikan kemudian tidak ada. Kemudian kedua, networking tidak terbangun. Yang ketiga, misalnya sumber daya yang kemudian menyediakan apa yang diminta oleh masyarakat juga tidak. Ya, tadi kalau Gus Udin mengatakan bahwa infrastrukturnya sudah memadai, kemudian aktivitas produksi pemudanya bisa diberdayakan, kemudian sekarang juga digitalisasinya sudah oke. Kenapa tidak? Cepat kok. So tahun depan harusnya arahnya ke sana ya? Ya, infrastruktur tetap dilakukan. Tetap. Makanya saya katakan evaluasi dulu. Yang sudah kemudian 80% infrastruktur selesai, itu lari ke pemberdayaan ekonominya, lari ke pemudanya. Kalau yang belum sampai 80%, jangan dulu, lanjutkan infrastruktur. Karena penting itu, sangat penting. Jadi jangan dibiarkan. Jadi kepala-kepala desa harus turut.
Ya, nggak boleh ngelawan. Samina wa ta'ana lah, dengar dan laksanakan. Nah, cocok gitu ya. Jangan balelo kan gitu. Jangan dibalik. Yang Itu bupati sudah siapa, yang desain. kepala desa siapa. Kan gitu. Kadang-kadang suka begitu Bang ya. Itu parah itu. Gimana Gus? Itu sarannya Gus. Sarannya tahun depan harus begitu arahnya, kan gitu. Ya betul, saya kira sepakat ya dengan masukan Bang Saf. Jadi pertama kita evaluasi. Jadi memang ketika kita turun ke desa, 40 kecamatan saya sudah turun ke 40 kecamatan dan menginventarisir desa mana dan perlu apa. Kita sudah ketemu dengan kepala desa. Mungkin hampir 3 jam kita diskusi dengan mereka perlu apa. Jadi kalau kita hitung sebetulnya, kalau dihitung dari 416 desa, mungkin yang sudah terpenuhi infrastruktur itu mungkin hanya 10%. Oh, sedikit ya. Iya, 10%. Makanya sebetulnya dalam juklak juknisnya Samisade itu kan dibuka 8 keran. Ya. Gitu. Jadi ada MCK, pemenuhan MCK. Kemudian juga jadi bukan hanya kepada jalan gitu, tapi pemenuhan MCK, kemudian jembatan-jembatan rawayan. Karena kita di Kabupaten Bogor ini masih ada 215 jembatan rawayan. Nah, dengan anggaran yang ada di dinas itu ada 33 jembatan rawayan. Tahun lalu 6 jembatan rawayan. Sehingga itu juga diintervensi melalui program 1 miliar 1 desa itu. Kemudian ada lagi TPT termasuk untuk irigasi yang sifatnya kewenangan desa. Itu bisa dibangun oleh anggaran tersebut. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan untuk memenuhi pertanian itu bisa didorong dengan anggaran itu. Termasuk juga salah satu juga supaya lebih mudah karena masih ada blank spot yang ada di Kabupaten Bogor di desa-desa itu. Nah, itu kita dorong untuk pemenuhan telekomunikasi. Penting. Untuk menara telekomunikasi jadi disewakan oleh BUMDes, disewakan kepada providernya, kemudian itu menjadi pemasukan desa. Kayaknya udah ada yang mulai Gus ya. Sudah ada Gunung di Putri desa ya nggak salah ya. Putri. Luar Bahkan biasa Gunung itu Putri inovasi itu. Itu akan membuat desa digital gitu dengan 14 titik yang dibangun di desa tersebut. Jadi titik termasuk juga kontrol misalkan untuk keamanan desa itu menggunakan di sarana remote. Itu juga untuk digitalisasi. Jadi saya kira mungkin ke depan memang sepakat gitu untuk pemenuhan SDM itu yang pertama. Jadi peningkatan SDM termasuk juga pemberdayaan ekonomi. Nah, yang paling penting sebetulnya mengapa hari ini belum dibuka keran tadi itu untuk menjawab 38% dulu. Jadi anggaran APBD-nya kita intervensi untuk kewenangan daerah, kemudian untuk yang Samisade yang menjadi kewenangan desa. Nah, jangan sampai nanti begini, misalkan ketika kepala desa meminta relaksasi, Bu, alangkah baiknya untuk pelayanan. Betul, pelayanan juga bagus, tapi jangan sampai nanti jalan desanya jelek, tempat kantor kepala desanya lebih bagus daripada jalannya. Ini kan juga menjadi anomali gitu. Sehingga memang tetap didorong untuk kepada masalah gini Bang Saf, kalau nanti kantor desanya bagus, jalannya jelek, yang disalahin itu bukan kepala desa. Bupati nggak kerja. Iya nggak Bus? Nanti gini aja Mas, saran saya ini untuk kepala desa membangun desanya dari apa? Dari tadi nilai ekonomi yang dibangun, yang nanti keuntungan ekonomi dari rakyat pasti akan diberikan. Ekonomi bergulir itu ya. Karena kan PRD. Salah satunya kan syaratnya adalah memang padat karya tadi. Betul. Kan gitu, padat karya itu bukan hanya menjadikan rakyat sebagai pekerja kan gitu harusnya Gus ya. Betul. Kan harusnya bisa mengembangkan itu menjadi sebuah usaha yang terpadu kan gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, artinya gini Gus, kalau memang akan dilakukan ke depan gitu ya. Apakah bagaimana tetap menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan kan gitu, jangan sampai nih mulai ada kritik-kritik yang nggak sehat nih kan soal berarti ini udah desa aja kita nggak ada perhatiin nih kan gitu. Jangan sampai kadang-kadang kan orang cuma mau campaign aja tapi nggak pikir multiplier effect-nya. Itu gimana cara menjaganya Gus? Ya, pertama kita yakinkan bahwa program ini memang terasa oleh masyarakat, itu dulu. Jadi kalau kita berbicara pemerintah, tertinggi itu kan masyarakat. Jadi kalau berbicara sebuah negara, sebuah wilayah, maka kepentingan masyarakat tentunya yang menjadi kita kedepankan. Berbicara hari ini program Samisade kan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemerintah. Tapi kewajiban pemerintah, kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah. Nah, kaitan dengan sekarang misalkan, bagaimana sebetulnya efektivitas? Tinggal kita tanya kepada masyarakat gitu. Dan bagaimana menjaga kontinuitas? Kan meyakinkan satu persepsi sebuah birokrasi bahwa itu merupakan tujuan bersama, itu kan luar biasa, effortnya besar gitu dan perlu proses.
ketika 2019 digulirkan program ini, 2020 akan dikeluarkan, tapi juga karena kena COVID gitu, saat itu kondisi keuangan kita juga turun, pendapatan dan transfer DAK DAU-nya juga turun, kemudian akhirnya baru realisasi tahun 2021. Dan itu effort yang sangat besar tentunya. Nah, meyakinkannya seperti apa? Tentunya pertama adalah kita mengajak para kepala desa untuk meyakinkan mana yang akan dibangun dan kebutuhan masyarakat luas. Itu dulu yang diyakinkan gitu. Karena apa? Prosesnya kan dari musyawarah desa. Jadi ketika berbicara musyawarah desa, bukan keinginan kepala desa, tapi keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Jadi yang menarik nih Bang Sab, kalau saya ke desa-desa itu sekarang udah ada baliho, pamflet, belanjanya udah berapa tuh? Iya. Dan itu wajib. Transparan kali. Transparan. Belanjanya 3 miliar, 4 miliar. Itu dipampang secara nyata tuh. Belanja supaya masyarakat tuh, karena gini katanya, kalau nggak digituin tuh Pak katanya, datang nih warga ke saya, kata kepala desa nih, mau pinjam uang. Kasbon. Pak, kemarin kan ada 1 miliar dari Bupati. Pak, kasbon dulu. Kemanain katanya. Saya kasbon dulu nih katanya. Ada efek yang menarik. Gimana? Menarik gitu. Makanya itu begini. Ada seorang nenek-nenek, kepala desa cerita kepada kita, Pak Kades, uang 1 miliar dari Bupati Bogor kemana? Mantap Itu nenek-nenek berarti ini ada kepedulian dari masyarakat. Partisipasi ya. Ada partisipasi dari masyarakat. Betul. Mana uang 1 miliar yang akan yang diberikan kepada desa? Berarti kan ada kontrol. Kontrolnya hidup di Betul. sini. Karena Bupati setiap berkunjung ngomong kayaknya. Betul. Denger nih nenek. Betul. 1 miliar. Pak Kades mana 1 miliar. Uang gede Pak Kades. Kerupuk tenggelam biasa. Padahal tadi yang orang harus tahu berdasarkan pengajuan. Tapi mungkin Bang, publik itu, rakyat itu, fungsi kontrol kepala-kepala desa agar inovatif itu bagaimana? Karena gini, kadang-kadang yang kurang tuh inovasi. Kan gitu. Uang ada, semua sudah di backup, aturan nggak menyalahi, pelaporan kita backup, tapi inovasi kurang. Jadi tadi 1 miliar 300 juta kepala desa. Benar. Betul. Jadi ini juga sebenarnya menarik ini. Kalau kita bicara masalah inovasi itu kan kita bicara masalah empowerment kan. Inovasi tidak hadir kalau tidak ada yang pertama adalah knowledge. Ya. Makanya kalau saran saya ini Gus Udin mumpung beliau tim percepatan ya Kabupaten Bogor, itu gerakan itu transfer knowledge ke pemuda-pemuda. Ya. Nah, karena dari pengetahuan yang baik akan melahirkan kesadaran yang baik. Nah, dari kesadaran itulah kemudian kita akan membutuhkan inovasi. Seperti contohnya, di sini kita organisasi pemuda. Mereka sadar bahwa mereka butuh pendapatan. Sekarang pertanyaannya, gimana pendapatan itu dihasilkan? Kan banyak sumber daya alam ini. Mereka kemudian arit rumput, kemudian rumput dijadikan composting, kompos kemudian dijual sama petani-petani, kan uang semua. Nah, padahal inovasi sudah ada, membuat mikroorganisme lokal. Itu aja inovasinya sebenarnya. Tinggal mereka siram ke rumput itu, kemudian rumput itu difermentasikan, 3 bulan berikutnya jadi uang. Kalau Abang kurang masuk lah ngomong, anak muda lah yang ngomong. Anak muda. Kita kan mentransfer ada knowledge. anak muda hebat Kabupaten Bogor, anak muda. Kita mentransfer knowledge ke beliau organisir ya kita. Abang jangan. Abang cukup think-tanknya aja. Jadi abang cukup masukannya. Harus beliau. Karena memang pemuda itu, karena tadi diawali dengan Bung Karno, harusnya diakui Bung Karno nih kita. Bung Karno, siap. Jadi berikan aku 10 pemuda, guncang dunia. Ya nggak Gus? Jadi putus 10 aja orang-orang sekitar dia selesai itu. 10 itu dunia. Kalau Kabupaten Bogor 1. 2 aja, 1 aja lah. Satu aja. Ya nggak? 1 aja. Oke, terakhir Gus, apa yang disampaikan Gus? Karena mau nggak mau berlanjut, inovasi dibutuhkan, uang besar disediakan, udah enak banget. Kalau nggak juga kacau ini barang kan gitu. Gimana Gus? Ya, pertama tentunya adalah kesadaran dari masyarakat dan juga para kepala desa bahwa semangatnya adalah sama. Bagaimana kita membangun desa? Nah, itu semangat awal. Tapi karena dengan kondisi hari ini, maka desa yang aktif bukan pasif. Maka desa membangun gitu. Dan itu kesadaran dari masyarakat, bukan hanya infrastruktur tentunya, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, termasuk juga digitalisasi. Dan pemerintah daerah hari ini sudah memberikan ruang yang sangat luar biasa tentunya. Pertama misalkan kaitan dengan pemberdayaan bukan hanya di sektor pertanian, tapi juga kita genjot dalam sektor-sektor yang lain. Karena memang fokus kita dalam pemulihan ekonomi ini salah satunya adalah bagaimana UMKM. Sekarang UMKM sudah kita berikan fasilitas bukan hanya kerjasama dengan
unicorn dan dekakon yang ada di lokal, tapi juga sudah kita kerjasama dengan Alibaba.com. Mantap Bahkan tuh. kita sekarang misalkan ada kawan-kawan kita petani milenial yang itu ekspor tanaman hias mencapai 5 triliun transaksinya. 5 triliun? 5 triliun. Berarti kan besar gitu. Jadi itu saya kira kesempatan yang sangat luar biasa, termasuk juga dalam pemulihan ekonomi. Kalau dihitung dari Samisade kemarin 372 miliar itu 58 miliar adalah untuk honor pekerja. Gitu. Jadi saya kira kan ini juga untuk membangkitkan daya beli masyarakat. Jadi kalau dihitung kita laju pertumbuhan ekonomi kita sekarang yang tadinya minus 1,77%, sekarang sudah di angka 3,48%. Laju pertumbuhan ekonomi kita. Berarti surplusnya 4% sebenarnya kan? Dari minus 1 jadi ke 3% kan gitu ya. Artinya bahwa memang harus didukung lah. Betul. Jadi jangan dukungannya itu sebenarnya bukan macam-macam, tapi paradigma Anda ubah gitu ya. Tadi anak muda, biar anak muda menyelesaikan. 20-30% itu tugas anak muda. Jadi Gus tuh masih muda sebenarnya. Jadi jangan mungkin tuan kita ya. Iya. Senior. Gus tuh masih muda. Jadi memang harapannya bahwa memang Samisade itu bukan hanya tagline, tapi hari ini terbukti kok kayaknya dia bukan tagline karena barangnya ada. Itu jalan Anda bisa lihat, Anda bisa kontrol. Fungsi sosial kontrol penting juga. Ya, betul. Inovasi kepala desa penting juga. Dan keberanian. Keberanian penting juga. Karena sekali lagi bupatinya berani, bupatinya perempuan loh. Iya. Masa Anda nggak berani? Kan gitu ya. Makasih banyak Bang Sab. Siap. Sudah juga Thank di you. Partani Cafe and Resto ini yang enak banget ya kan. Dan juga Gus, terima kasih banyak Gus. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga Anda bisa, karena digital saya mau kasih tahu, Anda bisa nonton di banyak platform. Iya. Jadi Anda bisa nonton, pasti dengarkan di RRI, kemudian Anda bisa tonton di YouTube-nya Referensi Talk dan juga RRI. Anda bisa juga tonton atau simak kami di podcast audio di Spotify, Referensi Talk. Jadi Anda cari saja, follow akunnya, dan Anda bisa ikuti obrolan Dana Desa atau Samisade dari semua episode yang sudah kami hadirkan di platform kami. Jadi digital, kemudian berubah paradigma pembangunan, karena hari ini desa yang membangun, bukan membangun desa lagi. Desa yang membangun, dan anak muda jadi kunci 20-30% adalah anak muda yang harusnya terberdayakan. Anak muda, urusan anak muda. Iya. Bukan urusan kita? Urusan kita juga. Urusan kita. Mensuplai. Terima kasih banyak. Saya Maulana Estarto. Sampai jumpa. Selamat.